Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga ibadah puasa kita dilancarkan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi bentuk bertahap. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu laporan laba rugi bentuk bertahap? Jadi, laporan laba rugi bentuk bertahap adalah laporan laba rugi yang disusun atau disajikan dalam beberapa kelompok. Apa saja sih yang disusun atau disajikan dalam beberapa kelompok? Yaitu pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan beban di luar usaha. Itu yang disajikan dalam beberapa kelompok dalam bentuk bertahap ini. Jadi, bedanya dengan bentuk tunggal itu, kalau di bentuk tunggal itu, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha itu disajikan dalam satu kelompok. Beban usahanya juga sama. Beban usaha dan beban di luar usahanya juga disajikan dalam satu kelompok. Nah, tapi di bentuk bertahap ini, pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan beban di luar usaha disajikan dalam beberapa kelompok. Itu bedanya dengan bentuk tunggal. Oke, selanjutnya ada beban usaha. Nah, yang termasuk dari beban usaha ini dibagi tiga. Ada beban pegawai, beban penjualan, dan beban administrasi dan umum. Yang termasuk dari beban pegawai ini ada gaji dan upah, biaya lembur, biaya THR, biaya kesehatan. Untuk beban penjualan itu ada biaya promosi, biaya pengiriman barang, biaya sewa, dan biaya penjualan lainnya. Dan untuk beban administrasi dan umum yaitu ada biaya alat tulis kantor, biaya listrik, biaya pemeliharaan, biaya sosial, biaya umum, dan lainnya. Nah, jadi nanti kalian di bentuk bertahap ini, di bagian beban usahanya itu kalian identifikasi apa-apa saja yang termasuk dari beban pegawai, apa saja yang termasuk dari beban penjualan. Misalnya di data soal itu ada biaya gaji. Nah, biaya gaji ini termasuk beban apa? Beban pegawai kah? Atau beban penjualan kah? Atau beban administrasi dan umum. Jadi nanti kalian analisis biaya gaji ini termasuknya biaya pegawai atau bukan. Kalau biaya pegawai berarti nanti tulisnya beban pegawai, di bawahnya itu gaji dan biaya gaji. Begitupun seterusnya. Nanti misalnya ada biaya promosi. Nanti kalian identifikasi biaya promosi ini termasuknya biaya pegawai atau biaya administrasi dan umum atau biaya penjualan. Itu jangan sampai salah penempatan. Oke, lanjut ke pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan. Misalnya pendapatan lain-lain. Contoh lainnya misalnya nanti di data soal itu ada pendapatan komisi atau pendapatan sewa. Nah, itu termasuknya pendapatan di luar usaha. Nah, kalau beban di luar usaha adalah biaya-biaya yang diperoleh bukan dari kegiatan pokok perusahaan. Misalnya ada biaya bunga pinjaman dan biaya administrasi bank. Jadi pendapatan dan beban di luar usaha ini biaya-biaya atau pendapatan yang diperoleh atau yang dihasilkan bukan dari kegiatan pokok perusahaan, tapi dihasilkan dari kegiatan di luar perusahaan. Itu yang dimaksud dengan pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun laporan laba rugi bentuk bertahap. Ada mencari pendapatan utama atau penjualan bersih, lalu menentukan HPP-nya, kemudian mengurangi penjualan bersih dengan HPP, sehingga diketahui laba kotornya, lalu menghitung biaya usaha dan dikurangi dengan laba kotor, sehingga diketahui laba bersih usaha, kemudian mencatat pendapatan di luar usaha. Ini kalau ada. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian mencatat biaya di luar usaha. Sama, ini juga apabila ada. Kalau tidak ada, itu dikosongkan.
Kalau ada, nanti dia dikurangkan pada laba bersih usaha, sehingga didapatkan laba bersih usaha sebelum pajak. Terakhir, yaitu menghitung pajak dan mengurangkannya dengan laba bersih perusahaan, sehingga diperoleh laba bersih perusahaan setelah pajak. Nah, ini format laporan laba rugi bentuk bertahap. Ada penjualannya, ini dirinci, lalu harga pokok penjualannya juga dirinci lagi. Nah, di sini di biaya usaha, biaya pemasaran tadi atau biaya penjualan, apa saja yang termasuk biaya pemasaran? Tadi ada biaya promosi, biaya iklan, biaya penjualan lainnya, itu yang termasuk biaya pemasaran atau biaya penjualan. Lalu yang biaya administrasi dan umum, apa aja yang termasuknya? Itu ada alat tulis kantor, ada listrik dan telepon. Nah, itu nanti disajikan dalam beberapa kelompok. Nah, di sini ada contoh soalnya, saya ambil dari data usaha dagang Sagita Willy untuk periode bulan Oktober 2017. Nah, dari data ini, kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi. Dalam hal ini bentuk bertahap. Nah, ini penyelesaiannya. Jangan lupa untuk menulis perusahaan Sagita Willy, laporan laba rugi, dan periodenya. Jangan lupa ditulis. Nah, di sini ditulis penjualan sebesar 85 juta, retur penjualan 7 juta, potongan penjualan 1.700.000. Sehingga didapat penjualan bersihnya 76.300.000. Ini dijumlah penjualan bersih dari 85 juta ditambah 8.700.000. 8.700.000 ini dapat dari penjumlahan antara retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, selain kalian bisa nulis begini, pencatatannya seperti ini, kalian juga bisa mencatatnya seperti retur penjualannya di sini 7 juta, lalu potongan penjualannya 1.700.000. Nanti tinggal dikurangkan aja. 85 juta dikurang 7 juta dikurang 1.700.000. Nanti hasilnya juga sama, 76.300.000. Kemudian kita ke harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini terdiri dari persediaan awal barang, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal ini didapat 15 juta. Untuk pembelian bersihnya 40 juta. 40 juta ini dapat dari pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian dan dikurang potongan pembelian, sehingga didapat hasil 40 juta. Nah, dari persediaan awal dijumlah dengan pembelian bersih, didapat barang tersedia untuk dijual sebesar 55 juta rupiah. Dan untuk persediaan akhirnya itu didapat 17.500.000. Seperti rumus harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal ditambah ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Sehingga ini nanti 55 juta dikurang 17.500.000. Sehingga didapat harga pokok penjualannya 37.500.000 rupiah. Untuk laba kotornya ini didapat dari penjualan bersih sebesar 76.300.000 dikurang 37.500.000. Sehingga diperoleh 38.800.000 untuk laba kotor. Lanjutannya ini ada beban usaha. Nah, seperti yang saya tadi bilang, tadi di data soal itu ada biaya gaji. Nah, biaya gaji ini termasuknya dari beban pegawai atau biaya pegawai. Nah, biaya gajinya sebesar 7.500.000. Sehingga ditulis ini jumlah biaya pegawai ya. Ini saya salah penulisan, harusnya pegawai bukan penjualan. Jadi tulisnya jumlah biaya pegawainya itu 7.500.000. Dan untuk biaya administrasi dan umum, nih, biaya listrik dan telepon 500, biaya perlengkapan 250, biaya administrasi dan umum 750. Ini dijumlah sehingga didapat jumlah biaya administrasi dan umumnya itu 1.500.000. Sehingga total beban usahanya didapat 9 juta. 9 juta ini didapat dari penjumlahan jumlah biaya pegawai 7.500.000 ditambah jumlah biaya administrasi dan umum 1.500.000. Sehingga didapat 9 juta. Selanjutnya ke laba rugi usaha. Laba rugi usaha ini didapat dari laba kotor 38.800.000 dikurang total beban usaha 9 juta. Sehingga didapat 29.800.000.
Nah, ini yang membedakan dari bentuk tunggal. Yang di bentuk tunggal itu pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha itu dijumlahkan disatukan walaupun di data soal itu tidak ada pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Nah, karena tidak ada pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha di soal, maka ini dikosongkan. Sehingga lanjut ke bagian laba bersih sebelum pajak. Ini 29.800.000 tetap. Lalu untuk pajak 2%-nya, pajak 2% ini dikali 29.800.000 sehingga didapat 596.000 untuk pajaknya. Untuk laba bersih setelah pajak ini pengurangan dari 29.800.000 dikurang 596.000 sehingga didapat 29.204.000 rupiah untuk laba bersih setelah pajak. Oke, itu saja untuk materi laporan laba rugi bentuk bertahap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.